Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, materi kali ini adalah tentang ke-IPM-an. Sebelum kita menuju ke materinya, di sini saya akan membacakan data diri dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap: Muhammad Ikhwan Billah. Tempat tanggal lahir: Gresik, 29 Mei 1999. Alamat: Bunga, Gresik. Riwayat pendidikan: SD Mias Bunga tahun 2004 sampai tahun 2011. SMP Muhammadiyah 5 Bunga tahun 2011 hingga tahun 2014. SMA Muhammadiyah 3 Bunga tahun 2014 hingga tahun 2017. Untuk riwayat organisasi: Sekretaris Bidang KDI Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bunga pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bunga pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Langsung saja kita menuju ke materinya. Monggo, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk kesempatan kali ini saya diizinkan untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, mungkin langsung saja kita mulai ke materi ke-IPM-annya. Pertama, apa itu IPM? IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat menjadi IPM. Nah, IPM itu sendiri adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini IPM itu sendiri ada di kalangan pelajar. Jadi lingkup IPM itu ada di kalangan pelajar itu sendiri, yaitu dari SMP, SMA, ataupun juga SMK. Nah, itu lingkupnya untuk IPM itu sendiri. Dua, latar belakang berdirinya IPM itu sendiri itu bagaimana? Satu, itu dulu itu melindungi dari yang namanya PKI. Jadi pelajar dulu itu sebelum era Orde Baru itu kan ada namanya PKI. Jadi melindungi pelajar-pelajar Muhammadiyah untuk ikut-ikut ke PKI itu tersendiri. Karena PKI dulu itu dianggap berbahaya bagi pelajar-pelajar Muhammadiyah maupun pelajar-pelajar di tingkat nasional. Jadi itu. Dua, banyaknya pelajar-pelajar Muhammadiyah. Nah, banyaknya pelajar-pelajar Muhammadiyah itu sendiri menginginkan Muhammadiyah memiliki wadah khusus untuk pelajar itu sendiri. Jadi ada usulan untuk membuat wadah untuk pelajar itu sendiri bagi pelajar-pelajar di Muhammadiyah. Ketiga, lahirnya Pancacita 5 Cita yang digagas oleh Masyumi. Yang keempat, pada tahun 1919 didirikan Siswa Projo di KPM 1926 dan HW 1933. 5. Pada Muktamar Muhammadiyah kedua yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, keputusan 2 nomor 4. Lalu konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18 sampai 20 Juli 1961 dan secara nasional melakukan forum tersebut. IPM dapat berdiri. Jadi itu tadi latar belakangnya berdirinya IPM itu sendiri. Yang terpenting saya menyampaikan latar belakangnya berdirinya IPM itu
dikarenakan inginnya warga Muhammadiyah itu, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah kala itu untuk mewadahi para pelajar Muhammadiyah itu sendiri, biar nanti bisa mengekspresikan dirinya sendiri bagi umat, bangsa, dan juga persyarikatan, juga untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Seperti itu untuk latar belakang pendirinya IPM. Yang selanjutnya, perubahan nama IPM menjadi IRM. Dulu pada tanggal 18 Juli 1961 bernama IPM. Tapi pada Orde Baru, dikarenakan pemerintahan Orde Baru itu mengeluarkan undang-undang keormasan bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolahan hanyalah OSIS, sehingga ada dualisme antara sekolah sehingga pada Konpiwil IPM di Yogyakarta itu disarankan agar IPM itu mengikuti apa yang dianjurkan pemerintahan, seperti itu. Jadilah pada melalui surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 53/SK PP /4 Romawi .B /1.B pada 1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Soalnya tadi kan di pemerintahan nggak boleh ada organisasi masa kesiswaan selain OSIS di sekolahan. Jadi nanti kalau misalnya Muhammadiyah harus ada OSIS dan juga ada IPM juga di Muhammadiyah, nanti ada dualisme kepemimpinan dalam sekolahan Muhammadiyah. Jadi kayak ada ya saling beda pendapat, nggak bisa lurus gitu. Jadi pimpinan Pusat Muhammadiyah mengubah nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, ada baiknya untuk saya sendiri berpendapat IRM itu menjadikan di kalangan tidak harus pelajar itu di sekolah IPM di Muhammadiyah saja, tapi ada dulu yang ranting di desa. Nah itu remaja-remaja Muhammadiyah masuk ke IRM-nya di desa masing-masing. Jadi kalau misal desa itu nggak ada sekolah Muhammadiyah, jadi nanti IRM-nya itu masih tumbuh untuk mewadahi pelajar-pelajar yang ada di desa itu tersebut. Dan setelah pemerintah Orde Baru sudah tumbang atau sudah berakhir, maka pada muktamar ke-16 kalau nggak salah IRM pada 2008 di Solo, itu IRM dirubah lagi menjadi IPM. Nah, itu pada tanggal resminya secara resmi itu pada tanggal 28 Oktober 2008. Nah itu adalah salah satu sejarah dari perjalanan IPM yang sempat berganti nama menjadi IRM dan berganti nama lagi menjadi IPM. Itu. Terus selanjutnya, siapa yang termasuk anggota IPM? Nah, kembali ke awal tadi, IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
otomatis seluruh pelajar Muhammad yang bersekolah di Muhammadiyah itu adalah anggota IPM. Seluruh seluruh siswa Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu adalah anggota IPM. Nah, terus bagaimana yang nggak di sekolah, nggak di Muhammadiyah? Itu tadi bisa dijadikan pimpinan ranting desanya sendiri. Contoh, pimpinan ranting desa Bunga. Jadi pelajar-pelajar yang nggak di sekolah Muhammadiyah bisa ikut IPM, tapi di ranting desa. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri melalui itu tadi IPM ranting desanya sendiri-sendiri. Oke. Lanjut, maksud dan tujuan IPM. Maksud dan tujuan IPM itu sendiri adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini tujuan IPM itu tersendiri, hampir mirip dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Jadi siswa-siswa yang menjadi anggota IPM itu mempunyai peranan untuk selalu berilmu. Maksudnya berilmu ini selalu belajar dimanapun, apapun. Nah, itu di sekolahan itu kan kita kan belajar. Tujuan utama kita di sekolahan kita belajar mencari ilmu. Itu maksud dan tujuan juga di IPM. Juga berakhlak mulia. Anggota IPM itu harus berakhlak mulia. Nggak ada yang akhlaknya yang nggak mulia gitu. Kayak copet gitu. Nggak mungkin kalau itu bukan anak IPM gitu namanya. Anak IPM itu berakhlak mulia, sopan santun juga. Tuh. Dan terampil dalam rangka menegakkan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Selanjutnya tingkatan IPM. Nah, tingkatan IPM itu sendiri sama dengan tingkatan di pimpinan Muhammadiyah, yakni di desa itu namanya pimpinan ranting. Kalau di Muhammadiyah ya pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Ini bersama dengan IPM. Untuk pimpinan ranting tersendiri itu di sekolah atau di desa satu. Tahapan kedua itu pimpinan cabang, yakni di kecamatan. Kedua itu pimpinan daerah, dia ada di daerah atau kabupaten. Yang keempat tingginya lagi pimpinan wilayah di provinsi. Yang terakhir PP, pimpinan pusat. Itu tingkatan IPM. Nah, untuk pimpinan cabang tersendiri itu biasanya terdapat anak-anak di ranting-ranting. Nah, itu kok bisa, Mas? Itu kayak delegasi. Untuk setiap ranting itu ada berapa anak gitu. Biasanya kalau di ranting bunga. Itu. Dan kalau sudah lulus itu bisa mengikuti IPM masih bisa, tapi ada batasan umurnya berapa tahun. Untuk bidang-bidang di IPM itu sendiri, satu bidang perkaderan, bidang organisasi, bidang KDI, bidang PIP, bidang kewirausahaan, bidang asbuk, bidang IPMawati, dan bidang advokasi. Lanjut, makna dalam lambang IPM. Nah, lambang IPM itu sendiri berbentuk segi 5, berbentuk perisai runcing di bawah. Deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing ke bawah
berwarna kuning, diapit oleh 2 jalur berwarna merah dan 2 jalur berwarna hijau. Ada juga di dalamnya di logo itu ada matahari bersinar, melambangkan keluarga Muhammadiyah, di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1. Pada tulisan IPM di bawah matahari itu. Dan semboyan IPM itu adalah nun wal qalam mimma yasturun. Berarti nun artinya nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Lanjut, janji pelajar Muhammadiyah. Nah, janji pelajar Muhammadiyah ini sering kali dilafalkan ketika ada apel pagi di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun juga di awal kelas awal masuk kelas pagi itu biasanya para siswa itu melaksanakan janji pelajar Muhammadiyah, mengucapkan janji pelajar Muhammadiyah yang berbunyi: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammad dan berbangsa. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Wajib seluruh anggota IPM itu berjuang menegakkan ajaran Islam. Kita adalah seperti anaknya Muhammadiyah gitu kan, IPM. Jadi ya kita harus menjalankan ideologi Muhammadiyah, ini ideologi Islam yang berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut sunnah Nabi. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Harus semua anggota IPM harus patuh kepada orang tua dan maupun guru. Guru kan adalah orang tua kedua kita di sekolahan. Jadi kita harus patuh juga kepada guru. Tidak boleh membentak-bentak dan juga harus pokoknya harus samalah dengan orang tua yang ada di rumah kita. Yang ketiga itu tadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita harus selalu belajar dengan giat. Keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Harus berprestasi. Anak-anak IPM itu harus berprestasi. Jangan sampai kalah dengan anak-anak yang lainnya. Yang selanjutnya, rela berkorban dan menolong sesama ini harus ada melekat di anggota anak-anak IPM.